A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada satu video yang dimana ini menunjukkan seorang anak, dimana anak ini belajar ilmu tasawuf, katanya tanpa guru. Tiba-tiba dia mendengarkan bisikan-bisikan aneh. Tiba-tiba dia bertindak-tindak aneh dan lain sebagainya. Intinya, selama 3 bulan dia mengamalkan ilmu tasawuf ini, dia keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan. Contohnya seperti main bareng dengan teman-temannya. Pokoknya aktivitas-aktivitas yang biasa dia tinggalkan dan malah sibuk menyendiri. Lalu seperti orang-orang yang nggak beres katanya. Nggak waras. Jadi belajar ilmu tasawuf jadi nggak beres, teman-teman. Saya di sini cukup paham terhadap ilmu tasawuf. Bahwa ilmu tasawuf itu adalah ilmu menyucikan diri, menjernihkan hati, pikiran, dan hidup zuhud, warok, beserta istiqomah dalam jalan ketakwaan. Itu, ya. Ingat, itu adalah tasawuf, menjernihkan hati dan berlaku zuhud warok. Pada intinya adalah itu, bukan amalan-amalan tertentu. Baca ini 100.000 kali, caranya begini, harus sampai jejingkrakan. Kan ada aliran-aliran yang mengaku torikoh tasawuf atau apalah itu, tetapi sejatinya mereka melakukan zikiran-zikiran yang seperti ini. Ya, sampai-sampai jejingkrakan, sampai-sampai seperti orang kesurupan. Allahu Akbar. Apakah ini tasawuf? Tasawuf menjernihkan hati. Kalau kalian menganggap ilmu tasawuf seperti ini, sampai guling-guling sedemikian rupa ini, La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Apa ini? Hidup bagaimana nih? salah total. Karena ilmu tasawuf yang sebenarnya adalah menjadikan diri itu ingat akan kematian. Seolah-olah kita akan mati besok. Dunia ini fana. Meninggalkan kenikmatan-kenikmatan dunia yang sifatnya menipu. Kenikmatan-kenikmatan dunia itu menipu, teman-teman. Jadi kenikmatan dunia itu penipuan. Kalau kita mengejar jabatan gitu ya, kita besok menjabat, besoknya kita akan turun dari jabatan. Kalau sekarang kita sehat, belum tentu besok kita sehat lagi. Bisa jadi sakit, bisa jadi meninggal. Sekarang hidup, pasti cepat atau lambat kita akan mati. Kalau kita sekarang kaya, pasti kekayaan akan kita tinggalkan. Pasti kita akan jatuh miskin juga. Miskin dalam bentuk apa? Kalau kita kaya, hidup bermewah-mewahan, tidur di atas ranjang yang sangat mewah, bak raja, teman-teman. Tetapi ketika mati, dikubur dalam tanah. Ya, orang tasawuf adalah menyadarkan diri kalau kita akan segera mati. Ini ilmu tasawuf, teman-teman. Menjernihkan hati, mengingat akan kematian. Nah, kalau ilmu tasawuf sampai jejingkrakan, guling-guling seperti ini, jelas itu bukan tasawuf. Kalau kita mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, jelas kata Allah, kalau engkau ingin berdoa, ingin berzikir, maka sebutlah nama Allah, berzikirlah dengan merendahkan diri serendah-rendahnya serta pengagungan terhadap Allah. Jadi berzikir itu tidak perlu 1000 kali, 100.000 kali, 1 juta kali. Gak perlu. Setiap saat kita bisa berzikir. Sambil jalan kita bisa berzikir. Berzikir itu mengingat Allah. Begitu, teman-teman. Oke, ini adalah penjelasan singkat dari saya mengenai apa itu tasawuf. Untuk menjadi seorang ahli tasawuf, kita harus fokus meninggalkan kenikmatan dunia dan bukan mengamal-amalkan sesuatu yang menyiksa diri, ya. Kalau ada amalan-amalan tertentu yang membuat kita menyiksa diri, maka itu sejatinya tidak dapat dibenarkan karena agama Islam itu mudah, agama itu simple, teman-teman. Jangan sampai kita beribadah kepada Allah dengan cara yang menyiksa. Dan ini juga ada penjelasannya dari Profesor Dr. Kiai Ahmad Zahro. Tapi kita akan sematkan di akhir video. Sekarang kita coba simak bagaimana anak ini bertingkah-tingkah aneh dan mendengarkan bisikan-bisikan katanya ketika mengamalkan tasawuf. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini aku baru banget sampai di Kerawang. Aku dapat informasi dari handphone adminku mengenai ada anak umur 19 tahun yang depresi. Dan stres sekitar kurang lebih 3 bulan. Karena membaca buku tasawuf yang sebenarnya ini kan ya emang ada diajak. Dr. Andes Muhammad Zuhri, bimbingan tasawuf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Jadi bimbingan tasawufnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya, teman-teman. Kok bisa buku dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membuat orang yang mempelajari bukunya jadi depresi, ya Allah. Tetapi dalam arti mungkin anak ini tidak mengerti untuk mengartikannya seperti apa gitu. Jadi mempelajari sendiri tanpa ada bimbingan dari Pak Ustadz atau mungkin orang yang mengerti agama. Jadi dia belajar sendiri 3 bulan guys, baru 3 bulan dengan kondisi perubahan yang sangat drastis banget. Iya, pasti. Karena memang ilmu-ilmu seperti ini itu kita harus konsultasi dulu, teman-teman. Kalau kita mempelajari sesuatu tanpa konsultasi, maka takutnya
Kan seperti ini. Dan juga kita untuk mengamalkan sesuatu itu harus ada dalilnya, teman-teman. Dalilnya apa? Kalau kita mengamalkan hal seperti itu. Pasti kalau saya ngomong seperti ini, dalilnya apa? Oh, Wahabi. Pokoknya Wahabi salah terus. Mereka bener. Aduh ya Allah, si paling bener ya. Dan Wahabi si paling salah. Sehingga apa? Mekah Madinah itu Allah titipkan kepada orang-orang Wahabi. Saking salahnya orang Salafi Wahabi, Mekah Madinah dititipkan kepada orang-orang Wahabi. Ulama-ulama yang ditengarai Wahabi, begitu. Tuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sampai gak sadarkan diri ya anaknya ya. Gas, gas, gas. Wih, gas. Sampai gas. Allah. Wih, Agung. Agung. Apakah benar di buku itu mengajarkan seperti ini? Harus zikiran di pojokan gitu. Zikiran di pojokan rumah seperti ini. Allah, ya Allah. Ini pentingnya para ulama MUI untuk mengkaji lagi buku-buku yang beredar. Takutnya seperti ini. Ada perintah-perintah untuk mengamalkan amalan tertentu di tempat tertentu dengan keutamaan-keutamaan yang aneh nyeleneh. Takutnya seperti itu. Horor, jadi horor ya. Gas, gas. Allah. Allah. Jadi begini dia. Istighfar, astagfirullahaladzim. Aku yang kasih. Nah itu dia. Jadi makanya karena ini belum terlambat ya. Artinya ini kan baru 3 bulan yang insya Allah kalau Allah berkehendak kita mengobati, ini pengobatannya akan lebih cepat sembuhnya. Gitu. Ketimbang Di bawah rehabilitas kalau begitu ya, ke ahli psikolog atau ilmu kejiwaan. Karena itu sudah masuk ke ranah stres, teman-teman. Segala penyakit itu bersumber dari stres kadang. Bisa jadi anak itu karena saking banyaknya amalan, mungkin saking banyaknya amalan-amalan, jadi dia capek, pikirannya kelelahan, teman-teman. Jadi berdampak seperti itu. Bisa jadi, ya harus dibawa ke ahli kejiwaan. Dan di sini teman-teman, kita tidak perlu simak. Kalau kalian mau nonton video fullnya, silahkan ke channelnya Pratiwi Novianti ini. Kita langsung ke bagian akhir di mana si anak itu mengaku kalau dirinya itu mendapatkan bisikan-bisikan katanya. Ada obatan. saya izin bawa ya Pak ya, Ibu Iya, ya. bawa- Kita bawa obati aja. ya. Banyak orang yang Doain nangis. ya Agung, semua. Agung. Harusnya Agung ini ya, jangan. Nanti kalau misalnya ditanya dokter, jawab ya. Apa yang dirasain, ada suara-suara nggak? Bisikan-bisikan? Oh, Ada? iya, ada bisikan. Bentar ya, jalannya pelan-pelan. Sayang. Ada bisikan-bisikan. Ada bisikan katanya. Jadi jelas ya, ada bisikan-bisikan, teman-teman. Na'udzubillah min dzalik. Jadi inilah perlunya kita sebagai orang tua mencari asatidz yang benar. Kalau ada anak-anak yang mulai bertingkah aneh nyeleneh, panggil orang yang faham dalam bab seperti ini, di dalam mengamalkan sesuatu ini, agar apa? Agar tidak terjadi seperti ini lagi, depresi-depresi seperti ini, stres. Coba kita simak seperti apa penjelasan dari Profesor Dr. Kiai Ahmad Zahro mengenai apakah orang yang belajar tasawuf itu bisa gila. Ustaz, katanya tasawuf itu menyebabkan orang gila. Ada yang zikir mencak-mencak, ada yang zikir muter-muter. Dia ada, bener ada. Ya sudah pernah saya terangkan, tapi begini, yang soal mencak-mencak dan muter-muter. Tapi baiklah, begini. Tasawuf membuat orang gila, bukan membuat orang gila sebenarnya. Tapi umumnya tasawuf itu tidak dipelajari seperti KSS ini. Tidak didasari ilmunya, tapi langsung praktek, kemudian bahkan amaliyahnya berat. Zikirnya ratusan bahkan ribuan, Ya. berjam-jam. Ya kopla, nggak biasa. Jadi ini soal bukan tasawufnya sebenarnya, soal Iya. prakteknya. Iya, Yang stresnya. tidak mengukur kemampuan orang. Sekali lagi saya sampaikan bahwa Nabi SAW, pembimbing utama kita, tidak pernah Memberatkan. menyabdakan atau mengamalkan amaliyah yang memberatkan umat. Sepakat. Nabi pribadi memang pernah sholat sunat pribadi lama sekali, tapi sendirian. Kalau menjadi imam tidak lama. Nggak lama. Ya tapi tidak lamanya Nabi, ya lebih lama dari saya memang. Satu rakaat sholat subuh itu yang dibaca sholat Qaf,
Tapi memang biasa kalau di Masjid Nabawi, Masjidil Haram biasa, agak lama tuh karuan, tempatnya ya penuh berkah, imamnya ya enak ya. Nyaman. Baik, Intinya kembali nyaman. ke sini. Jadi tasawuf umumnya ya bukan hanya tasawuf, ilmu apa saja yang menjadi beban berat bagi yang bersangkutan ya bisa miring. Ya mohon maaf ya, saya banyak teman dulu, tapi ya tidak banyak sih, ada teman gitu ya, tempatnya ada teman yang miring, apa miring? Ya rada onyo, apa neh Stres. Apa Mas? Stres Era, kiai. iya, itu ya bahasa Inggris juga. Jadi Crazy. pokoknya meh edan lah, meh hampir ya pokoknya selindro itu bahasa Jawa meneh. Ya gitu. Itu karena menghafalkan alfiyah. Saya dulu menghafalkan alfiyah ya bersama teman-teman. Ya alhamdulillah saya kuat ya. Tapi sekarang sudah lupa sama sekali karena rindu Al-Quran ya. Bagi saya lebih penting pertahankan Al-Quran daripada alfiyahnya. Betul. Tapi memang ada teman selindro, teman miring jelas ngerti ya. Ya nggak gila banget tapi miring ya roto. Iya. Nah, kalau di Indonesia orang yang mengamalkan seperti ini lalu agak miring itu bagi orang-orang yang seperti apa ya? Seperti menganggap adanya wali-wali majedub, wali ya. Kan banyak di Indonesia orang yang kewarasannya sudah tidak normal itu dianggap wali sama mereka. Ada, teman-teman. Ya, ada. Lanjut dulu. Itu omongannya cilewa-cilewa gitu kabeh Jawa meneh Mas ya. Wali. Itu karena menghafalkan alfiyah. Dan ada juga yang mengamalkan hizib-hizib tertentu. Itu juga miring. Gila sih menurut saya, kok enggak sampai gila kan edan tuh. Edan itu wis gak apa-apa ini jero, masih dia bisa sholat juga, tapi ya kadang-kadang sholatnya rakaatnya enggak genep atau kelebihan gitu. Tergantung tingkat keparahannya miring tadi. Tapi memang tingkat ada kemiringan. Ilmu-ilmu seperti itu bukan karena ilmunya, tapi karena cara mempraktekannya tidak sesuai dengan kapasitas kemampuan orang tersebut. Lain dengan KSS ya, mohon maaf, muka-muka enggak ada yang gila, enggak ada yang miring. KSS itu dilambari ilmu dulu, atau ilmu bersama amal, dan amalnya juga enggak berat. Nek miring ya kebangetan sing miring iku. Ya enggak maksud saya ini ilmu ini benar-benar ya menurut saya sesuai bacaan saya dengan bacaan saya pada kitab-kitab dan juga pada hadis-hadis apalagi ayat-ayat Al-Quran, enggak ada yang bertentangan. Pengamalannya coba sahizipan hanya 1/4 jam kan enteng banget. Ya tapi kalau penyerang ngamalkan agak banyak juga boleh lah, asal tidak sampai miring. Jadi ini sekali lagi bukan soal ilmunya, tapi soal prakteknya tidak ngukur kemampuan. Mungkin juga ilmunya karena memberati mungkin juga, tapi secara umumnya adalah karena praktek. Misalnya membaca sholawat 16.000 kali, 16.000 loh ya. 16.000 satu malam. Sak lungguan nengarani. Sak lungguan ini sak dudukan sekali duduk pokoknya enggak boleh ke mana-mana. 16.000. Apa enggak? Mencret sampean. Mencret. Sewu 1.000 aja berat tuh. 16.000. Melek kuat tapi lungguhe tapi juga membacanya itu. Melek kadang-kadang juga keturun barang. Tapi saya enggak pernah praktek. Yang berat-berat itu saya enggak pernah ikuti. Iya, enggak usah. Nah, bagaimana dengan yang muter-muter, mencak-mencak? Ya, Nabi ngajarkan enggak? Jelas tidak. Enggak. Kalau misalnya, lelah tahlil apa Nabi mengajarkan? Oh, mengajarkan. Nabi bersabda, siapa yang berzikir bersama atau siapa kaum yang berzikir, kemudian bacaannya juga ada dalam ajaran Nabi, ya enggak ada masalah. Tapi nak mencak-mencak, Nabi enggak pernah mencak-mencak. Ya. Muter-muter, Nabi enggak pernah muter-muter. Ya. Walaupun saya mohon maaf, saya pernah berkunjung ke Syekh Jalaluddin Ar-Rumi makamnya, dan itu zikirnya muter-muter. Ya muka-muka kalau beliau salah diampuni Allah SWT. Amin. Memang Nabi tidak ngajarkan. Cuma masalahnya pengikutnya ini ya muter-muter tak kuwi. Enggak sholat. Ya rusak kan. Ilmu tasawuf kalau ya bukan hanya itu enggak semuanya. Kabarnya saya diberitahu gaib bahwa ini mayoritas hanya ini amalannya, tapi sholatnya sudah enggak. Ya. Maka Setuju. tempatnya tidak di masjid tapi di lapangan. Banyak. Ya tapi enggak usah ditiru dan enggak usah dirasani ya. Apapun amal sufi itu kalau meninggalkan syariat ya dosa. Siapapun wis. Karena kita ini menjadi Islam ini kan ikut Nabi SAW kan? Iya. Bimbingan Nabi SAW kan yang kita pakai. Nah Nabi tidak mengajarkan itu ya jangan toh. Saya pernah lihat videonya tuh sampai ya dari duduk tuh. Iya. Gurak kemudian berdiri kemudian muter-muter. Kayak orang kesurupan. Nah itu loh. Terus ya apa? Kan iman tuh. Keselit jelas, capeknya jelas. Pahalanya ya mohon maaf berdasarkan ukuran ajaran Nabi yang tidak dapat pahala. Betul. Jadi kepada siapapun yang mengamalkan ilmu tasawuf, saringlah ilmu itu berasal dari Nabi atau tidak. Ya. Pengamalannya cocok dengan
yang diajarkan Nabi atau tidak? Betul. Memberati atau tidak? Betul. Kata memberati memang relatif, tapi ya penjenengan yang bisa mengukur sendiri. Nah, keberatan ya jangan. Jangan. Karena Islam itu mudah, tidak sulit. Betul. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Banyak sekali ayat-ayat pernyataan Allah SWT bahwa Islam itu mudah. Jangan dipersulit. Betul. Nah, sebagian amal tasawuf memang cenderung di atas over capacity, Ya. di atas kemampuan rata-rata orang. Zikir mulai jam 10 sampai jam 2. Ya, Kapan iya. istirahatnya? Ya saya diajak tapi saya tidak mau ikut, itu berat. Berat bagi saya. Dan wajahnya di bahasa malam itu ya untuk ibadah, ya ibadah, tapi ya, jam istirahat. 10 sampai jam 2, 10, 11, 12, 1, 2, 4 jam. Wayai wong turu. Ya kalau bangun jam 2 atau jam 1 silakan, tapi kalau mulai jam 10 berarti turunnya kapan? Kan enggak. Ya. Zikiran memang ibadah, teman-teman. Tapi istirahat untuk membuat diri kita sehat, untuk mencari nafkah, untuk beribadah yang wajib, itu lebih penting daripada zikiran-zikiran berjam-jam tapi menyiksa diri. Begitu. Jadi tidur juga ibadah, teman-teman. Kalau kita niatnya untuk membuat diri kita sehat agar bisa fit dalam bekerja, dalam beribadah yang wajib-wajib. Begitu. Pagi tidur atau mereka supaya bangkong bisa. Ya. Baik. Begitu ya, jadi jangan menyalahkan tasawufnya, tapi ya sebenarnya kesalahan mursyidnya ini. Tapi saya tentu nggak nyebut 1-2 mursyidnya. Mursyid itu harus ngerti syariat. Betul. Mursyid itu harus ngerti murid, kapasitas murid. Jangan sampai ada murid yang gila. Kalau ada murid yang gila itu, ya mursyidnya bertanggung jawab. Jika gilanya karena ajaran dia. Gempol. Oke, mungkin itu saja yang diberikan tanggapan oleh Kiai Ahmad Zahro ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa gampang untuk kalian mengerti. Dan kedepannya tidak ada lagi fenomena orang yang gila-gila gara-gara mengamalkan sesuatu. Karena Islam itu mudah, bukan agama yang memberatkan. Begitu. Jadi semoga video ini bermanfaat teman-teman. Apabila ada yang salah, itu murni dari kekhilafan dan kebodohan saya. Tetapi apabila dia benar, itu dari Allah Subhanahu Wa Taala.